Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Puasa? Ada yang nggak puasa seger-seger nih, mana ya? Kelihatan soalnya ada yang seger. Wah, nih seger banget soalnya. Irwan puasa? Enggak, seger kelihatan. Kalau perempuan mah ada yang namanya haid. Berapa hari? Ada yang 1 minggu. Ibu 4 hari kemarin nggak puasa. Sekarang semangat ya. Yang belakang semangat. Kita akan bahas mengenai sholat. Udah biasa sholat dulu. Cuman ada yang belum tahu mungkin ya. Tapi ini sharing aja ya. Bukan ibu yang paling bisa ya. Gue juga sama. Yang penting kan sharing. Kemudian ada lagi zikir. Beda habis sholat langsung zikir ya mah. Udah sholat. Atau enggak boro-boro doa ya, enggak doa, ini berdoa ya. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu nggak sholat itu apa ya? Sholat ibadah ya, ibadah ya, pasti ibadah ya, karena rukun Islam yang ke jadi orang Islam itu syahadat, sholat. Udah syahadat kita harus sholat. Kalau nggak sholat bukan Islam, dosa. Nah ini pengertiannya, saya pengertiannya sebenarnya tahu ya. Tuh bahasanya artinya dari doa. Ternyata sholat itu artinya doa. Kalau kamu pengen apa intinya keinginan kamu ya sholat, berdoa gitu ya. Nah, istilahnya serangkaian ucapan dan gerakan. Siapa di sini yang sholatnya gerakan saja? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada itu nanti ada videonya. Yang sholat hanya gerakan saja. Terus ada yang sholat cepat-cepat tarawih nanti ada. Kita mau lihat sholat tarawih tercepat di dunia. Ada. Oke ya. Nah ini saya, jika kita selalu mengingat Allah dan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapat ketentraman hati. Ada nggak yang sholat tapi hatinya nggak tentram? Ada, tapi itu mungkin karena sholatnya tidak khusyuk. Jadi sholat Allah Akbar, ya Allah kita gini temennya sama, ya Allah itu kok bercanda sih sholatnya, kamu jangan melihatnya jangan, kamu jadi batal. Apalagi gitu jangan ya. Lu kamu fokus aja lihatnya ke tempat sujud. Ini mah sholat apa lihat ya Allah, itu kan laki-laki ya suka aneh gitu ya, karena belum tahu ya. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih, selalu berada di jalan yang benar. Ada nggak yang suka sholat tapi dia pembunuh gitu atau mencuri? Nggak ada yang mencuri, jangan sholat gitu ya. Terus sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban, ada syarat dan rukun, dijadikan sarana untuk menyadarkan diri, sadar gitu ya. Oh, kita banyak dosa nih, banyak melawan orang tua nih, sadar sholat gitu ya, minta ampun gitu ya. Nah ini ada suratnya, surat Quran, surat Al-Ankabut ya, ayat 45. Sesungguhnya sholatku mencegah dari perbuatan keji dan waladina jahadu fina, apa itu? Lanahdiyanahu subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, itu surat Al-Ankabut. Nah ini sejarahnya ya. Tadinya disuruhnya banyak ini. Ya ada yang tahu. Jadi akhirnya 5 waktu. Jadi Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj ya. Nah itu ada Quran surat An-Nisa, Al-Hajj, Al-Ankabut. Jadi ternyata diperintahkannya ada dalilnya. Dalilnya itu ada dari Al-Quran, dari As-Sunnah, sama Ijma. Apa itu Bu? Kita lihat ya. Kalau Al-Quran udah tahu ya. Nih, sholat fardu adalah sholat yang tentukan waktunya. Maka jadikanlah sholat dan beragama kamu pada kali Allah Al-Hajj. Dan satu lagi Al-Ankabut. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Itu dari Al-Quran ya. Nah dari hadis juga ada nih hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada 2 ya. Islam didirikan di atas 5 hal: syahadat, tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan
sih? Udah ada uang, tapi belum tergerak hatinya, belum daftar. Udah daftar, belum dipanggil sama Allah, belum berangkat gitu ya. Itu mah jadi Allah weh teman. Takutnya bu kita meninggal duluan bu. Kan bisa nanti dibadalin sama anaknya gitu. Kita udah niat ya pengen ke haji gitu ya. Insya Allah bareng-bareng ya kan umroh atau kalau nggak bisa haji. Kemudian dari dalil ya, dalil dari ijma ulama itu seluruh umat Islam telah berijma, bersepakat. Yang ijma itu sepakat katanya. Yang pertama adanya kewajiban sholat dalam Islam 5 kali dalam sehari, 17 rakaat. Ada yang lebih? Ada yang lebih dari 5 kali? Ada bu, saya mau kopiah, buat iya. Ya, malam-malam saya sholat tahajud bu, sholat hajat, sholat apa lagi? Sholat tobat sekalian bu ya. Bisa saya. Benar-benar. Nah ini hukumnya. Kalau kita nggak meninggalkan sholat gimana saya hukumnya? Dosa, status kafir. Sudah menjalik ya. Dosa besar tidak sholat tanpa mengingkari kewajiban sholat. Sholat yang terlewat gimana? Lupa putus sholat asar langsung tidur. Maghrib mudah-mudahan pada ya hendaklah menunaikannya pada saat ia menyadarinya. Sholat aja pas di situ. Maghrib, sholat maghrib dulu baru asar. Gak apa-apa, itu namanya lupa atau enggak karena ketiduran. Gak apa-apa, bukan ya, bukan dikodok ya, bukan, tapi di nanti namanya terlewat gitu. Kalau kosor jangan karena perjalanan jauh deh. Mau ke Bandung nanti kelas 8. Gak ikut ya? Mau ikut boleh? Mau ikut? Ke Bandung. Mau sholat zuhur, asar sekalian mau dijamak boleh gitu. Karena perjalanan jauh. Atau kamu dari sini ke rumahnya ke mana? Di situ Nakasari nyatanya kudu di jalan. Ya. Sholat dalam berbagai kondisi bu. Meski waktu hampir habis bisa. Lewat batas waktu dosa besar ya. Tidak sah menjamak, tidak memenuhi syarat. Tidak harus di masjid kalau kita perempuan di rumah. Bagusnya di rumah. Bu, sholat tarawih tak di masjid bu, di musola. Di rumah bagusnya perempuan dengan keluarganya. Kan tetap berjamaah. Perempuan itu bagusnya di rumah. Laki-laki harus di masjid. Ya, harus di masjid. Oh, ada yang di tanah bu, di aspal, di keramik, di trotoar ada. Itu kalau sholat Jumat ya sekalian, pegang muat di bisa. Asal pakai gelas, takutnya najis. Wudu dipermudah. Gak ada air bu, cukup sebotol air minum bisa. Gak ada air sama sekali. Tayamum. Sakit, duduk. Kita bisa duduk, tiduran, mengedipkan mata. Kita bisa mengedipkan mata. Innalillahi. Jadi kalau kita tidur terus ya, itu koma ya. Nah ini waktu sholat tahu lah bu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahu kan? Ininya awalnya ini mah subuh, kedengeri ada sholat duha, ada subuh. Oh bu, habis sahur tidur, boleh ya? Tidak boleh tidur sebelum terbit matahari, tidak boleh. Kenapa? Kalau di kesehatan saya itu nanti kena penyakit kuning. Tahu penyakit kuning nggak? Hepatitis. Boleh tidak ada matahari tidur boleh. Kalau di agama apa? Rezeki, menolak rezeki, jadi nggak berkah rezekinya. Orang-orang cari kerja kamu bobo. Jangan ya. Jadi nanti kalau udah ada matahari jam 8 baru tidur boleh. Itu habis zuhur pulang ke sini tidur. Jangan sampai maghrib ya. Asar bangun sholat ya. Waktu sholat yang diharamkan ada nggak? Ada. Sholat subuh nggak boleh ya. Ada ba'diyah nggak ada sholat subuh ba'diyah ya. Qada sunnah udah nggak bisa. Sholat jenazah kecuali ya ini kecuali ada hajat. Oh hajat itu apa? Keinginan mau dikodok qobliyahnya. Saat matahari terbit sholat jangan dulu. Waktu istiwa matahari tepat di atas kepala jangan. Setelah melakukan sholat asar kecuali ada hajat, sholat jenazah boleh saat terbenam matahari. Nah itu yang diharapkan. Siapa yang bisa melakukan sholat harus Islam. Balik, udah balik belum? Udah laku, udah haid. Ada yang belum haid? Ada? Ibu kelas berapa?
sore. Masih ingat semester 2. Iya itu masih ingat. Jadi kelas 8 semester 2 orang-orang SD kelas 6 kelas 1 itu kelas 8 nggak apa-apa lah ya, agak telat tapi gak telat banget. Berakal tubuh yang gila wajib? Tidak. Masa yang gila sholat gimana dia sholatnya? Ada. Oh dia bingung udah ya. Ada. Cuman itu hebat itu gilanya. Kok gila masih ingat sholat? Hebat itu berarti dia ya. Berarti itu soleh dulunya mungkin. Syaratnya sudah waktu masuk ya, jangan belum waktunya kamu sholat. Kerajinan teuing gitu kan. Belum aja mau sholat zuhur nih pulang sekolah, belum waktunya sholat kan. Jangan ya, harus sudah waktunya. Pas ajan kamu ngambil wudhu. Ini mah apa? Ambil HP. Ya jangan loh. Ya enggak, kamu tidur ambil HP. Siapa yang gitu? Saya Bu, saya juga begitu, lihat jam. Mulai jam 3. Mau tidur, HP terus ya. Kenapa ya? Karena itu kita zamannya zaman gadget, gawai pasti harus ada HP. Cuma nggak bawa HP aja, sehari aja nggak bawa HP gimana? Hampa hidup ya. Karena informasi di sini semua. Takut ada yang menghubungi, takut ada info, nggak bawa HP kan? Ya Allah ketinggalan info. Padahal kan enggak juga ya. Itu dulu nggak gitu, saya SMP, SMA masih nggak pakai HP. Kuliah baru pakai HP. Karena kan benar-benar butuh gitu teh. Oke ya. Terus syarat sah tadi ya, suci. Oh, suci Bu, ada yang namanya suci? Ada suci? Gak ada. Suci itu maksudnya apa? Suci dari hadas. Hadas apa? Hadas besar dan kecil. Ibu saya belum hapus, udah beres haidnya puasaan, tapi itu mandi boleh? Tidak, aku gak sah itu puasanya. Itu harus mandi besar dulu. Tahu kan itunya niatnya ya? Udah adus. Terus tipsnya nih, sebelum kita lihat videonya. Tipsnya kalau kamu haid, misalkan Bu saya datang haidnya jam berapa ya? Jam 1 siang ya. Panas-panasnya ada haid. Terus selesainya jam 1 siang lagi. Itu cara menentukan untuk kita mandi wajibnya ya. Ibu di kemarin setengah 5 subuh udah sahur, setengah 5 subuh ibu pipis dulu kan dulu iya. Pas hari yang akan datang coba nih berhenti mandi ibu puasa. Itu caranya supaya tidak mandi lagi ayah deui ya enggak, udah mandi halus keluar deui capek deh gitu. Kalau udah punya perkiraan, oh saya mah 7 hari Bu, oh saya mah 5 hari. Coba dilihat dari 6 hari itu berarti tidak gitu. Kan ada coklat maaf ya, perempuan semua kan coklat gitu. Nah itu udah tanda-tanda mau berhenti gitu ya. Jadi jangan sengaja saya naik 14 hari aku. Kamu capek nanti kodoknya waktu saya yang kemarin aja ada yang ke kodo itu ada yang sama kodo gimana ya, kamu lupa harusnya langsung di syawal. Nah nyawalah dapat 2 pahalanya, pahala kodok juga sama ini perempuan spesial gitu ya. Terus menutup auratnya harus ketutup ya, pakai rambutnya masih kayak gitu ya, semua headsetnya besar menghadap ke kiblat ya. Musola saat balik kanan. Nah kan cara itu kan sekarang HP itu udah makanya itu ada HP. Coba kompas kayak gitu ya, tahu ya. Oke udah ya, kita lihat dulu. Oh ini dulu gerakannya, tahu kan ya? Tahu punya tekniknya mau sholat Bu. Niat. Ada nggak yang nggak niat sholat? Nggak niat. Kan saya udah mau sholat niat Bu. Nggak, maksudnya pas takbiratul ihram tahu? Allah. Nah dalam hati niatnya jangan sebutin saya sholat subuh 2 rakaat kan nggak usah. Dalam hati gitu. Pas Allah. Kamu kalau ada suaranya dong. Ada suaranya. Terus itu agak dilambatin. Allah berniat doa ya. Ini Allah kan. Oh nanti ada videonya ya. Berdiri membaca Al-Fatihah, ruku,
dua sujud, tasyahud, tasyahud ya. Sholawat, salam, tertib, tumakninah. Nah, harus tumakninah ya. Coba dilihat dulu ya. Nah, misi ini aku harus bisa menerangkan dengan baik kecuali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, lupa itu ketinggalan. Habis ini makan gimana ya? Wah, parah dia. Orang sholat diajak bicara. Sok tusuk, gak mau jawab. Rasanya. Aduh. Jadi tahu, sholat itu gak boleh bicara. Habis ini jangan lihat ya. Kita ketinggalan. Balas. Udah. Dasar pelit. Allahu Akbar. Subhanallah, sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali lalai dengan membuat candaan atau permainan. Dia yang mulai duluan. Tapi kamu juga ikut tak? Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dalam sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa diancam dengan kewajiban. Awas. Tidak. Nggak jadi. Itu makanya jangan mati dengan benda itu. Iya, kalau jatuh beneran gimana? Bukankah kalian waktu itu juga suka bercanda ya? Dan main-main dalam sholat? Hah? Iya, aku salah. Aku juga menyesal. Simpan penyesalan kalian. Mari talinya. Kasihan. Jatuhkan. Iya, jangan mengulanginya lagi. Iya. Iya. Jangan mengulanginya. Aku juga. Sholat tarawih super cepat ini sudah berlangsung turun-temurun di pondok pesantren tersebut. Bahkan di tahun ke-19, sholat tarawih dilakukan pada santri ini lebih cepat 1 menit dibandingkan Ramadan sebelumnya. Imam hanya membacakan surat-surat pendek agar sholat tarawih berjamaah tetap berlangsung cepat. Berlangsung cepat, yaitu kurang dari 10 menit saja. Tapi selain sholat cepat, ternyata ada juga sholat yang super lama. Ya, sholat tarawih di Temboro Karas Magetan ini berlangsung selama 8 jam. Seperti yang dibagikan dalam akun YouTube Bani Aja, hampir di setiap masjid dan musola di desa Temboro Karas melakukan tarawih dengan bacaan antara 1 juz hingga 30 juz Al-Quran. Meskipun sholat dimulai sekitar jam 7 malam dan baru berakhir jam 3 pagi esok harinya. Ayo yang berani. Terkomentar. Itu yang sholatnya cepat, makhlajnya bener gak bacanya? Kayak yang panjang dipendekin gitu. Terus dari hukum baca
mau minum dulu, jangan makan lagi ya. Udah sikat gigi tidur, kan kita mau sahur, nanti sahurnya kenyang. Ya, jangan makan lagi udah, baru sahur. Udah gitu, sehat insya Allah ya. Jadi tidak boleh porsinya kalau kita makan tidak boleh terlalu sedikit, pas cukup kita biasa 1 centong, 1 centong, 2 centong, 2 centong, jangan malah nambah biar kuat tuh sampai nanti maghrib 4 centong aja ya, akhirnya kamu sakit perutnya, muntah gitu ya, gitu ya. Iya, oke, terakhir nih masih ada waktu, kita kuis ya. Mau kuis ya, ada hadiahnya nanti ya ibu. Kacau oleh Allah sholatnya, maka celakalah orang yang sholat, orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Pinjam mukenanya dong, jangan dipinjam aku. Berarti kamu juga agak tidak memberikan bantuan. Ya boleh, aku udah sholat kok. Boleh ya, gitu. Makanya kamu bawa ya nanti ya. Nah kemudian seorang muslim yang bertakwa, ini menjaga diri dari hal yang dilarang, bahkan katanya perbuatan yang kurang pantas, ya. Ada kan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Hikmahnya apa sayang? Tuh, imannya makin tebal ya. Kemudian hubungan antara manusia dengan yang akan menjadi apa-apa kalau sedih jangan update status, berdoa, sholat. Sedih kurang terus ya, itu mah belum juga jadi suami bersedih ya. Yang sedih itu kalau gak dikasih uang sama mamanya ya. Terus kedamaian, damai gitu. Kalau udah sholat damai, udah tenang, alhamdulillah udah sholat. Coba belum sholat, ya Allah udah jam 2, ya Allah udah 2:30 ya, udah deh akhirnya gak sholat, gak tenang gitu. Terus apa lagi? Memperkuat jiwa. Nah, jiwa juga kan ada apa sih kata kita mah, psikis ya. Ada yang mungkin gelisah terus, nggak bisa tidur, sholat aja dulu, pasti nanti insomnia susah tidurnya jadi sembuh insya Allah ya. Memperoleh ketenangan dan ya, melatih hidup disiplin. Ingat, orang yang sholat pasti dia tepat waktu, pasti dia disiplin, tanggung jawab. Coba yang gak sholat, udah lewat, lewat, dia jadi karyawan, harusnya masuk jam 8, dia jam 9 datangnya, udah dipecat gitu. Coba yang sholatnya rajin, insya Allah tepat waktu, sebelum jam 8 udah datang gitu ya, insya Allah. Dan kalau kamu menjaga sholat, insya Allah kamu dimanapun itu aman gitu, sama Allah juga dijaga ya. Apalagi membiasakan seorang perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. Ada nggak yang suka sholat rajin gitu Pak Ustadz, dia omongannya kotor gitu? Ada. Nah berarti dia sholatnya nggak benar tuh, sholatnya hanya gerakannya tadi. Padahal kalau di kesehatan saya ada artinya, searching aja ya, kalau nggak percaya searching manfaat sholat untuk kesehatan. Ada yang tadinya tekanan darah tinggi bisa sembuh, jantung itu sesak napas bisa. Jadi asal sholatnya benar, jangan kayak tadi ya terlalu cepat gitu ya, kayak capek gitu sholat juga ya. Jadi ada ruku juga nanti, apalagi sujud di akhir rakaat lebih lama. Nah itu biar supaya peredaran darah lancar ke otak, bisa itu ya. Menumbuhkan akhlak mulia, jujur ya, amanah, tidak berbuat keji dan membuka. Udah, ini istiqomah ya, tahu istiqomah, tetap gitu, gak meskipun ada temannya yang mengganggu sholat. Cewek tuh, anak kini suka gitu kan, ada ya yang mengganggu apa? Supaya ragu, udah ya, karena ya besti kan, jangan dulu itu mahal, sama dulunya susah loh gitu. Ada yang sadar menitip lah, padahal masih China sekali kan, ada yang gitu. Ayo. Nah kalau ada yang sadar kan, insya Allah. Gimana imannya ya? Kalau imannya lagi tebal, ya lagi tipis, ada yang akhirnya di rumah lewat gitu ya. Udah.
Udah pernah quizzes kalian? Kamu klik quizzes dulu di Google. Terus nanti masukin kodenya 815533. 8 peserta yang besok kita harus bareng-bareng karena live ini, bareng-bareng. 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Tapi Bu, nggak semuanya dikasih ya, ke satu aja ya, Bapak. Punya satu. Sudah? Lagi?